Halo teman-teman, selamat datang di Serdadu Coding. Kita akan melanjutkan kembali proyek website sederhana kita ya. Kemarin kita sudah membuat si menu-menu pilihan ya. Ada 4 menu pilihan. Nah, setelah ini kita akan membuat konten utama. Nah, coba kita lihat dulu mockupnya ya. Setelah menu pilihan ada konten utama dan sidebar. Konten utama ini akan kita gabung dengan sidebar. Jadi dia tuh satu row gitu ya. Satu row gini lah ya. Oke, kita kembali ke codingan. Nah, di sini kita buat kontainer. Nah, di bawah kontainer itu kita buat row. Row ini yang akan kita satukan dengan si konten utama sama sidebarnya. Oke, setelah row kita akan buat dia kolom call md. Nah, supaya konten utamanya itu kan dia setengah ya, nggak setengah juga sih. Kan dia ada 12 kolom. Nah, kita akan bagi dia jadi 8 ya. Oke. Nah, di dalamnya itu ada img gambar ya. img. Nah, kita pakai gambar ini aja ya. Terus width-nya kita kasih 300. Oke, setelah itu kita kasih dia H2. H2 itu Serdadu. Nah, teman-teman bisa ngasihkan nama yang teman-teman inginkan ya. Kita kasih paragraf lorem 30 aja dulu ya. Kita coba save. Kita lihat dulu ya hasilnya. Nah, sudah ada ya teman-teman ya. Dia tuh udah ketutup dalam satu kontainer. Nah, itu udah kebagi 8. Nah, sisanya ini 4. Nah, ini 4. Jadi dia ntar bakal seginilah ya. Oke, ini kita rapiin dulu ya. Ini kita turunin dulu. Nah, cara turuninnya itu di sini. Di kontainer kita kasih mt3. Biar sama kayak di atas ya. Kita lihat. Sudah turun ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, selanjutnya adalah ini kan dalam row nih. Dalam row itu kita kasihkan si sidebar. Nah, gimana kalau di sini kita buat sidebar. Sini kita buat end sidebar. Nah, ini kan masih di dalam row-nya. Nah, dalam row-nya ini kita buat lagi .call md. Nah, ini md sisanya ya. MD dari sisa 8 ini berarti 4. Nah, kita nggak usah nuliskan 4. Nah, kita nggak usah nuliskan 4 karena udah otomatis dihitungin sama si Bootstrap. Oke, selanjutnya kita akan buat dia image. Nah, image ini kita kasih lagi yang sidebar. Saya udah pilihin tadi, saya udah cari gambar tadi. Nah, di PNG3. Silahkan teman-teman kunjungin aja websitenya untuk nyari gambar. Width-nya kita kasih 50, jangan terlalu gede. Nah, ini kita kasih H4. Jadi bisa jadi penulis lah gitu ya, penulis. Nah, isi penulis itu kayak ada biografinya gitu kan. Nah, kita kasihkan di sini pilih lagi lorem 30 aja. Oke. Kita lihat, kita save ya teman-teman. Nah, dia tuh bakal ke kanan. Ini untuk sidebarnya, ini untuk si konten utamanya. Oke, setelah itu rapiin ya. Ini Serdadu Coding ini kita akan buat dia ke samping. Jadi dia biar nggak terlalu banyak makan halaman ya. Oke, si penulis juga kita akan buat ke samping sama seperti si konten utamanya. Oke, kita kembali ke codingannya, kita cek dulu. Nah, kita cek dari yang konten utama dulu ya. Oke, nah di sini kita kasih dia float. Kelas dulu. Float left. Nah, itu bakal ke samping. Nah, dia tuh bakal ke samping, ke kanan. Karena si gambaran itu kan kita kasih float left, dia bakal ke kiri kan. Dia otomatis dia akan ke kanan. Si teks ini. Oke. Nah, ini kan juga terlalu mepet ya si Serdadu.
coding ini sama si tulisan loremnya. Gimana kalau kita kasih dia margin right? Nah, tulisan ini kita kasih dia margin right 2 aja kali ya. Oke, kita lihat. Nah, sudah ya teman-teman ya. Dia tuh sudah agak ada jarak lah ya. Nah, kita akan lakukan hal yang sama pada sidebar. Oke, pada sidebar kita juga kasih dia class float left marginnya kita kasih 2 juga. Kita lihat hasilnya tuh gimana. Oke, sudah ya teman-teman ya. Nah, cara untuk ngerapiin si tulisan ini gimana? Itu kan nggak rapi ya. Tulisannya tuh ada yang pendek, yang panjang. Nah, gimana cara kita ngerapiinnya? Nah, kita lihat lagi ke masing-masing tulisannya ya. Ini kan ada P nih, si teks tadi. Kita kasih dia kelas lagi. Kita kasih teks justify. Kita lihat. Nah, rapi ya teman-teman ya. Nah, kita kasihkan yang sama pada, kita copy aja lah nih kelasnya. Oke, kita kasih paste di sini. Kita lihat lagi. Nah, sudah ya teman-teman, sudah rapi ya. Terus apa lagi? Nah, gimana kalau ini kita desain dikit lah ya. Kita warnain dikit lah. Gimana kalau saya kasih di sini di kolomnya itu saya kasih BG background. Ini gimana kalau sukses? Dan ini gimana kalau dia saya kasih BG secondary. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, sudah ya teman-teman ya. Nah, ini kan terlalu ini ya. Enggak, gimana kalau kita kasih dia jarak. Nah, jarak di tiap-tiap si kolom ini. Oke ya, kita kembali lagi ke codingannya. Kita kasih jaraknya tuh di sini. Biar dia tuh agak renggang lah gitu ya, jangan terlalu dempet. Nah, saya akan kasihkan di sini dia mx2. Jangan terlalu jauh ya. Kita lihat. Nah, sudah ya teman-teman ya, dia sudah berjarak ya. Kelihatannya udah benar nih. Tapi kalau kita lihat di kita inspect, kita lihat lagi di handphone. Nah, ini tuh ada yang lihat nih teman-teman nih. Dia tuh nggak ini. Kalau ini kan agak masuk nih. Agak masuk ya. Agak masuk ke tengah gitu ya. Ada jarak lah kiri kanannya gitu. Nah, kalau ini enggak. Ini dia tuh full gitu. Nah, di bawahnya juga kita harus kasihkan. Ini kan di div atas nih, di si background suksesnya. Nah, si background secondary-nya juga kita kasih mx2 juga. Nah, sama. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, sudah sama ya teman-teman ya. Dia tuh sudah ada jarak nih. Nah, gimana kalau kita lihat di sini ya. Nah, gimana kalau ini kita kasih rounded. Kita kasih rounded. Ya, sama itu tulisannya tuh jangan terlalu gini lah. Terlalu atas ya. Gimana kalau kita kasih padding ya. Nah, di mana kita kasihnya? Kita kasihnya tuh di sini sama tempat tadi. Kita kasih dia tuh P dulu lah. P-nya 3 aja. Paddingnya 3, terus dia rounded. Oh, sorry, nggak rounded circle, rounded aja. Sama ini kita copyin aja. Kita pastein. Kita lihat. Nah, sudah ya teman-teman ya. Itu sudah tumpul nih sudutnya. Terus kita kasih dia tuh margin bottom ya. Sama margin bottom dua-duanya setelah P3. Setelah rounded aja lah biar nggak bingung ya. MB3 biar dia turun ke bawah ya. Biar ada spasi lah gitu ya. MB3. Oke, kita lihat. Nah, sudah ada ya. Jadi kita bisa scroll sampai bawah nih. Saya emang nggak mau nih
kotak. Nah, sama ya seperti yang di atas ya, kita kasih dia rounded circle di gambarnya. Gambar mana gambar? Ini gambar kan, ini kan gambar sidebar. Nah, kita kasih dia di sini rounded circle. Nah, dia bakal bulat. Nah, gimana kalau di sebelah penulis ini kita kasihkan iconnya biar keren ya. Font awesome. Nah, kita lihat ya font awesome-nya. Kita lihat font awesome. Nah, font awesome ini kita search icon aja lah ya. Kita cari account gitu ya. Nah, saya pengen ambil yang ini ya. User circle. Nah, ini dia. Ini kita copyin ya. Copyin. Terus kita pasteinnya tuh di mana? Di penulis ya, tentu aja ya. Oke, arahin ke penulis. Kita pastekan di sini. Kita lihat, kita save dulu. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, sudah ada ya penulisnya, sudah ada iconnya. Sudah keren ya teman-teman ya. Coba kita cek lagi di mobile. Dia itu responsif apa enggak. Nah, sudah keren ya teman-teman ya. Nah, sudah ada coding, terus ada penulisnya gitu. Mungkin ada yang bilang, "Bang, itu kan kontennya cuman apa? Konten utama kan cuma 1, saya pengennya ada 3 atau 5 gitu." Nah, cara nambahinnya itu gimana? Oke, ini kita tambahinnya di sini ya. Nah, ini kan ada nih konten utama nih. Ini kita udah tandain kan. Nah, konten utama. Ini dari image ini kita copyin aja nih. Nah, dari sini kita copyin alt shift bawah, alt shift bawah. Kita lihat, kita save dulu dong. Nah, sudah ya teman-teman ya. Ini tinggal teman-teman tambahin aja sendiri. Setelah penulis tuh ada apa? Biasanya tuh ada yang artikel gitu di sini di bawahnya. Ini kan kita udah buat dia pakai kontainer ya. Dia tuh udah agak ke tengah kan. Udah ke tengah. Nah, ini juga udah ke tengah si menu-menu pilihannya. Nah, satu lagi nih yang kurang. Nah, si navbar kita tuh masih di pinggir sini ya. Pinggir kiri ini ya. Si navbar brandnya. Nah, gimana kalau kita bungkus juga dia pakai kontainer? Nah, cara bungkusnya itu kita balik lagi ke codingannya, kita cari navbar. Nah, di navbar brand ini dia tuh nggak kita tutup semua ya, nggak kita tutup dari navbar ini, tapi kita cuma tutup navbar brandnya aja. Nah, berarti dari ini. Nah, di sini kita buat div dulu, container. Nah, tutup divnya kita taruh di ini, kita cut dulu ya. Kita taruh di sebelum tutup nav. Jadi di sini Ctrl V, Ctrl S. Kita lihat itu di mana. Ini kita rapiin dulu ya. Nah, ini baru dia di sini. Oke, hati-hati teman-teman ya nutupnya. Kita cek ya. Nah, sudah ke tengah ya teman-teman ya, sudah pas ya. Sudah pas sama si ininya ya, si konten utamanya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap semangat, tetap giat belajar. Selamat ngoding.